Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Batik Janur ini berdiri pada tahun 2015. Batik Janur berdiri karena ketertarikan kami terhadap batik Kudus. Batik Kudus mempunyai banyak sekali motif-motif klasik yang sangat indah, dan juga ternyata banyak juga potensi-potensi yang harus kita kembangkan, terutama dalam kaitannya dengan batik Kudus. Contohnya kita bisa membuat batik dengan ikonik, contohnya menara, ya. Terus ada lagi gerbang Kudus, kemudian ada lagi kita bisa buat motif batik ini adalah cerita dari slogan Mbah Sunan Kudus, yaitu Gus Jigang dan lain sebagainya. Kemudian kami juga ternyata batik Kudus ini juga sejarahnya itu sangat-sangat indah sekali, sehingga timbul rasa keinginan kami untuk terjun di dunia batik, terutama kita kembangkan yang namanya batik Kudus. Kita angkat motif-motif dengan ciri khas orang-orang Kudus. Gitu. Kalau untuk apa ya istilahnya ciri khas dari batik Janur sendiri dibanding ini yang lain tuh ciri khasnya apa Pak? Ada yang berbeda enggak? Tentunya satu pengrajin dengan pengrajin lain pasti ada ciri-ciri khusus. Nah, untuk batik Janur sendiri ini kita kembangkan dengan motif yang terbanyak adalah dari batik cap. Nah, walaupun ada batik tulis, ya, tapi kita fokusnya atau kita lebih banyak diproduksi batik cap dengan mengangkat tema ikon-ikon yang ada di Kudus. Seperti yang batik yang saya pegang ini adalah kita namakan dengan batik Gus Jigang. Di sini memuat satu filosofi ya tentang adanya motif Gus Jigang ini adalah bagus ngaji dagang. Di sini ada motif menara, ada gambar menara, ada gambar Gunung Muria, ada gambar pikulan, sehingga itu semua kita rangkai dalam satu motif ya yang namanya batik Gus Jigang. Kalau yang pegang ini batik cap. Ya, ini adalah batik cap. Yang kami pegang ini adalah batik cap. Kalau kita buka seperti ini. Sangat bagus sekali. Kita kombinasikan warna, yaitu warna kuning tua, kunyit, dan hijau ya. Dan juga banyak warna-warna yang lain. Oke. Kalau untuk batik selain cap kan ada batik tulis ya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Oke, batik tulis kita biasanya buat dengan motif-motif klasik ya, seperti ada motif parang ini ya. Parang ini adalah motif-motif klasik ya. Sehingga kita bukan hanya fokus di cap, tapi tetap kita mempertahankan ya, budaya lokal, yaitu batik tulis. Ini dengan kombinasi warna yang sangat kalem. Ada warna ungu kalem, ada hijau, juga ada merah hati, dan ada coklat juga. Kalau yang di motif batik ini berarti ada apa aja Pak? Mungkin ciri khasnya ada. Kalau tadi kan ada ya. Untuk parang di sini, ya, untuk parang di sini kita kasih motif, yaitu motif Parijoto. Di sini ada bundar-bundar ya, seperti gambar Parijoto. Memang kita buat Parijoto ini karena kita tahu bahwa Kudus ini punya Sunan Muria, yang di situ di Muria ada buah yang nama Parijoto yang sangat terkenal. Untuk teksturnya juga untuk khasiatnya ya, yang katanya ketika ada orang hamil makan buah Parijoto dari Muria tafaulan ya, nanti
anaknya akan ganteng atau cantik. Nah, ini kita sisipkan di sini adalah gambar Parijoto. Kalau selain Parijoto ada Pak Jody? Tidak ada. Oh, Parijoto aja ini. Ya. Oh. Jadi ini namanya parang, kalau saya bisa menyebut ini karena ini parang Parijoto. Kalau untuk kainnya sendiri kan otomatis beda ya Pak ya? Ya. Untuk dari cap sendiri. Ya. Untuk batik tulis kita menggunakan kain katun kereta kencana. Ya. Untuk batik cap ya biasanya kita pakainya katun primis ya, sama katun merek Juantio. Siap gitu ya. Apakah untuk produksi di Batik Janur sendiri di mana Pak? Alhamdulillah di Batik Janur ini kita setiap hari produksi ya, kita tetap mengutamakan kualitas, kita mengutamakan yang namanya kualitas yang bagus, sehingga batik kita ini selain motifnya bagus, warnanya juga kuat ya, warnanya juga kuat, bisa dipakai bertahun-tahun gitu. Sehingga ini akan menjadikan produk kami akan disukai, akan diminati oleh masyarakat. Dan tentunya batik Janur ini adalah batik klasik, benar-benar batik, yaitu pada cap dan tulis yang memang nguri-nguri dari peninggalan leluhur kita, yaitu batik. Untuk saat ini ada punya berapa karyawan Pak? Di kami ada 3 karyawan, ya, 4 termasuk kami. Ya, di situ ada yang bagian ngecap, ada yang bagian nyanting, ya, ada yang bagian nyolet untuk warna kremasolnya. Untuk pemasaran sendiri Pak? Pemasaran. Untuk pemasarannya kita ada di online, kita ada di Shopee dan lain sebagainya. Juga di offline kita buka outlet di Ribik, yaitu di Gang 17 RT 4 RT 7. Dalam pembuatan batik kita juga mengutamakan kualitas warna yang baik. Kita menggunakan warna naptol, warna indigo sol, dan juga kremasol. Nah untuk offline sendiri juga ini kadang dipesan sama mungkin instansi, sekolahan atau apa? Ya alhamdulillah, instansi, sekolahan, bahkan sarung-sarung untuk anak yang dipakai di tanggal 22, 23 juga untuk para guru-gurunya selalu dan cocok untuk memakai batik kudus dari produk Batik Janur. Oke. Dari mulai tahun kita berdiri yaitu tahun 2015 sampai sekarang sudah ribuan batik cap dan mungkin ada ratusan batik tulis yang sudah kita produksi. Dari mulai 2015 sampai sekarang alhamdulillah batik kita selalu eksis ya, dalam kita memproduksi dan selalu diminati masyarakat. Kalau untuk pasar-pasarnya sendiri mungkin kelasnya menengah ke bawah, ke atas, nomor 2. Untuk batik Janur kita ada kelas yang paling rendah untuk harganya, yaitu dari mulai 110.000 per potong sampai 250.000 untuk yang batik cap. Untuk yang batik tulis kita bandrol dari mulai 500.000 sampai sekitar 1.500.000. Jadi sangat terjangkau, semua masyarakat bisa menggunakan batik kudus, semua masyarakat bisa ikut melestarikan budaya yaitu dengan memakai batik asli. Nah selama ini pernah ikut pameran enggak Pak? Oke, pameran-pameran yang sudah kita ikuti banyak sekali, diantaranya di Kudus sendiri ada Kudus Expo yang beberapa kali kita selalu mengikuti, juga beberapa event-event di tingkat nasional, misalnya di Inakraf, ya, terus di Semarang bisa sering kita ikuti. Tingkat nasional berarti itu Pak ya? Inakraf. Kalau di Jakarta itu ya. Pak Kaji ini bisa dijelaskan untuk produk terbarunya di batik cap monggo Pak. Baik, untuk produk terbaru di tahun 2026 kita mengeluarkan 2 motif ya.
Yang pertama adalah motif Gusigang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang meliputi kearifan lokal yang ada di Kudus. Ada simbol dari dagang yaitu lentok, terus kemudian ada gambar menara yang di bawahnya ada kitab menandakan bahwa pusat ilmu, pusat belajar tidak ada di Sunan Kudus, itu ada di kota ya. Kemudian juga ada gambar daun tembakau, di mana daun tembakau ini konon katanya dibawa oleh Sunan Kedu ya, dari Temanggung ke Kudus ini. Kemudian di sini juga ada gambar Parijoto dan juga ada gambar Gunung Muria, sehingga ini saya namakan dengan motif Gusigang. Kemudian kita juga di 2026 mengeluarkan motif terbaru kami, yaitu yang namanya kembang kapuk. Kembang kapuk ini terinspirasi bahwa kembang kapuk ini termasuk motif dulu ya, motif batik-batik klasik. Akan tapi ini kami mengambil untuk kembang kapuknya ya, mengambil kembang kapuknya. Nah, seperti ini sebenarnya. Di sini juga kita buatkan gambar di sini, di sela-sela kembang kapuk ini ada joglo pencu joglo khas Kudus ya, joglo khas Kudus, sehingga orang-orang akan tahu bahwa oh ini adalah batik yang dibuat dari Kabupaten Kudus. Kalau yang ini Pak Parijoto juga Pak? Apa ini semuanya tanaman? Kembang kapuk. Oh, kembang kapuk Ya, ini daunnya, ini kapuknya, ini juga daun-daunnya. Juga kita selingi di latar-latarnya itu adalah titik-titik, karena memang batik ini tidak lepas dengan titik ya, tidak lepas dengan titik. Di sini ada titik-titik yang mempercantik dari motif kembang kapuk ini.